Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin Bapak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Gilang Wardianto, NIT 572011337550, kelas K3C. Saya membuat video ini adalah menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu bisnis logistik maritim di pelabuhan dan penjelasan dokumen-dokumen yang sebagai pendukungnya. Yang pertama yaitu bisnis logistik maritim di Indonesia. Yang sebagai pengertiannya yaitu terminologi logistik dalam lingkungan bisnis berdasarkan pemikiran Council of Logistic Management, yaitu the process of planning, implementing, and controlling the efficient, effective flow and store of goods, service, and related information from point of origin the point of consumption for the purpose of coming farming to consumer repayment. Yaitu unsur pokok manajemen yaitu perencanaan, implementasi, dan pengawasan dalam aliran barang dan informasi secara efektif, efisien dari titik asal ke titik konsumen. Dan saya mengambil dari internet yaitu bagaimana aliran barang dari titik asal, yaitu melalui pemasok dan diteruskan sampai pada bagian suatu pabrik. Dampak konsep logistik berkembang ke manajemen rantai pasok atau yang disebut dengan supply chain management. Cakupan dalam kegiatan logistik dengan yaitu memasukkan kepuasan konsumen, aliran finansial, aliran informasi secara terintegrasi dari semua pemangku kepentingan. Evolusi logistik dapat dilacak pada awal sebelum tahun 1950-an, yaitu logistik diterapkan dalam dunia militer sebagai strategi memenangkan pertempuran yang kemudian diterapkan dalam bisnis. Ketika persaingan meningkat, maka perkembangan logistik akan menambah variabel strategi. Konsep logistik maritim. Logistik maritim adalah pengangkutan barang atau delivery dengan kapal dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dengan secara efektif. Dalam operasi pengangkutan ini mengemban fungsi pemasaran yang disebut yaitu distribusi. Hal penting pada distribusi, ada 3 entitas operator maritim. Yang pertama yaitu perusahaan pelayaran, yang kedua operator pelabuhan, dan yang ketiga freight forwarder. Yang pertama adalah perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran adalah operator kapal yang menawarkan ruangan kargo untuk mengangkut kargo tersebut. Perusahaan pelayaran dapat beroperasi karena merupakan sistem yang kompak. Yang kedua yaitu operator pelabuhan. Pelabuhan secara umum merupakan tempat kapal bersandar, melakukan bongkar muat, pertemuan moda transportasi, dan dilengkapi peralatan khusus untuk operasinya. Operator pelabuhan adalah salah satu komponen dari sistem integrasi logistik maritim. Yang ketiga yaitu freight forwarding atau disebut dengan FF, adalah agen dalam pengirim kargo, merupakan perantara paling umum dalam logistik global untuk memfasilitasi lintas batas perdagangan lintas batas. Fungsi freight forwarding adalah sebagai wakil atau perantara pengirim atau penerima kargo dalam proses pengiriman atau penerimaan kargo. Berdasarkan materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan persaingan ketat dalam semua bisnis pelabuhan. Pelabuhan sekarang ini memandang logistik sebagai salah satu strategi bisnis untuk mencapai keunggulan bersaing. Dalam esensi logistik adalah proses aliran informasi dan di mana aliran atau flow di sini membentuk rantai pasok dari titik awal sampai titik akhir yang dikendalikan oleh pelabuhan. Logistik maritim merupakan manajemen pengangkutan
muatan melalui laut yang pelaksanaan merupakan peran operator 134 maritim. Masing-masing stakeholder menikmati nilai rantai logistik maritim dan bagi konsumen akhir dalam bentuk efektivitas dan efisiensi pengiriman barang. Dalam dokumen pendukung, banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan logistik maritim, yaitu ditulis menjadi 3P: Port Regular, Port Operator, and Port Community. Pihak pada port regulator terdiri atas Kemenhub, bea cukai, karantina, kantor kesehatan pelabuhan, dan kemudian imigrasi. Pada pihak port operator terdiri dari BUMN atau Pelindo, kemudian unit pelayanan teknis Kementerian Perhubungan dan swasta. Dan yang terakhir adalah pihak dari port community. Yang pertama yaitu perusahaan pelayaran, kemudian agen kapal, yang ketiga freight forwarder, yang keempat perusahaan truk, kemudian perusahaan perantara jasa kepabeanan dan pengelolaan depo atau TPS, dan kemudian eksportir, importir, dan yang terakhir adalah original cargo owner. Kemudian ada 3 jenis dokumen administrasi. Yang pertama, dokumen deklarasi permohonan atau pemberitahuan. Yang kedua, dokumen respon persetujuan. Yang terakhir yaitu dokumen pendukung. Selanjutnya, ada 3 formalitas administrasi dokumen berdasarkan kewenangan 3P, yaitu formalitas administrasi dokumen port reguler, kemudian formalitas administrasi dokumen port operator, dan yang ketiga yaitu formalitas administrasi dokumen port community. Dan terakhir yaitu adalah gambar bagaimana proses barang masuk dari kapal ke pelabuhan.